Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa minasang. O genki desu ka? Hai. Berjumpa lagi dengan saya ya di belajar bahasa Jepang live streaming di Facebook dengan saya Ido. Ido to moshimasu. Hai. Yoroshiku onegai shimasu. Hai. Konge wa Nihongo benkyou shimashou. Baik, malam ini kita akan belajar lagi bahasa Jepang ya. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan belajar bahasa Jepang yaitu belajar kata ganti petunjuk atau kata ganti penunjuk dalam bahasa Jepang. Nah, seperti apa sih dan bagaimana cara penggunaannya kata ganti petunjuk dalam bahasa Jepang itu? Mari kita akan bahas secara singkat ya, singkat dan jelas di live streaming pada malam hari ini. Bersama saya Ido Thomas Mas. Hai. Hajimemashou. Sebentar. Sebentar. Hai. Hai, Mas. Baik, dalam bahasa Jepang ada beberapa kata ganti penunjuk ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan cuma ada ini, itu, lalu itu jauh gitu kan, ini dekat, ini itu jauh dan itu dekat gitu kan. Tapi berbeda dalam bahasa Jepang. Bahasa Jepang itu ada berbagai kata ganti penunjuk. Yang pertama adalah ada kata ganti penunjuk benda. Lalu nanti ada kata ganti penunjuk benda juga. Ini yang dekat ya. Kalau ini yang jauh, yang dekat, yang jauh begitu. Lalu nanti ada kata ganti tempat juga. Lalu ada kata ganti penunjuk arah juga ya. Jadi nanti kita akan belajar kata ganti penunjuk dalam bahasa Jepang. Hai, hajimemashou. Yang pertama, kita akan belajar kata ganti penunjuk benda. Yang artinya ini, itu jauh, dan yang mana. Ya. Yang pertama ada kore. Kore ini. Ya. Ini dekat. Sore itu ya, itu dekat. Ada ini, itu, lalu ada are itu jauh ya, itu jauh, dan dore itu yang mana untuk kalimat tanya. Sebagai contohnya adalah sebagai berikut. Hai, ichiban wa nomor pertama ya. Nomor satu contohnya adalah bisa lihat di sini. Kore wa nan desu ka? Kore wa nan desu ka? Ya, ini dibacanya kore wa. Ini adalah kanji nan. Nan itu apa? Kore wa nan desu ka? Kore wa nan desu ka? Nah, artinya adalah ini apa? Ini apa gitu ya. Lalu dijawab sore wa jisho desu. Sore wa jisho desu. Hai. Jadi ini apa ya? Itu adalah jisho. Jisho ini dalam bahasa Indonesia artinya jisho dalam bahasa Indonesia artinya kamus ya. Jadi jisho dalam bahasa Indonesia artinya kamus. Tanya, kore wa nan desu ka? Kore wa. Hai. Lanjut ya. Jadi terputus sinyalnya. Lalu dijawab sore wa jisho desu. Itu adalah kamus. Ya. Hai. Sore wa nan desu ka? Sore wa jisho desu. Itu adalah kamus. Hai. Ya. Sampai sini paham nomor satu ya. Kore wa nan desu ka? Sore wa jisho desu. Ini apa? Itu kamus dijawabnya. Jadi ada kore, sore, are, dan dore. Dore ini yang mana begitu? Hai. Sugi wa nibang nomor 2. Are wa Tokyo Tower desu. Are wa Tokyo Tower desu.
itu ya, itu jauh gitu ya. Kalau sore kan itu dekat kan? Ya. Nah, ini ada artinya nih. Itu jauh di sana adalah Menara Tokyo. Are wa Tokyo Tawa des. Tawa ini ya, kenapa dia pakai kata karena tawa ini dari kata tower. Ya, dalam bahasa Inggris artinya tower atau menara dalam bahasa Indonesia. Makanya di sini menggunakan kata kana. Jadi, are wa Tokyo Tawa des. Itu jauh adalah Tokyo Tower gitu ya. Des ini adalah nggak ada artinya. Ini des ini artinya penanda kalimat sopan. Jadi digunakan ketika kita berbicara dengan orang yang sudah tua atau orang yang lebih tua dari kita, bisa jadi orang yang jabatannya lebih tinggi dari kita, atau misalnya dalam keadaan acara yang formal di kantor atau di mana, itu harus menggunakan bentuk des ya. Bentuk des dan bentuk mas. Hai. Are wa Tokyo Tower des gitu. Itu jauh adalah Tokyo Tower gitu. Ya. Segi wa sangbang. Nomor 3 adalah Anata no pen wa dore desu ka? Anata no pen wa dore desu ka? Anata no pen wa dore desu ka? Anata no pen. Anata ini adalah kamu. Anda ya. Kamu. Anata no pen. Pen ini adalah pulpen ya. Ini pen ini adalah pulpen. Jadi pulpen kamu ini kepemilikan ya. Kalau ada no di sini berarti kepemilikan subjek yang di depannya. Ya. Contohnya adalah watashi no namae wa, nama saya gitu ya. Atau watashi no hon wa, buku saya gitu. Jadi no ini adalah kepemilikan. Ya, jadi kata benda yang setelah no ini adalah milik subjek yang pertama. Di sini anata no pen berarti pulpen kamu, ya. Pulpen kamu dore desu ka? Perlu diingat dore ini do, ini re. Jadi dore ini artinya yang mana? Ya, ada kore, sore, are, dore. Nah, dore ini kalimat tanya. Jadi, anata no pen wa dore desu ka? Bisa diartikan artinya ada di bawah ini nih, ya. Pulpen kamu yang mana? Pulpen Anda yang mana? Hai, anata no pen wa dore desu ka? Pulpen kamu yang mana? Itu dia. Hai, sugi no 4番は nomor 4 adalah watashi no pen wa kore desu. Watashi ini dibacanya watashi ini adalah kanji ya. Kalau ditulis secara hiragana ditulisnya watashi, huruf wa dulu, lalu ta dan shi. Watashi no pen wa, pulpen saya, kore desu, yang ini gitu ya. Kore desu, kore wa watashi no pen desu. Ini adalah pulpen saya ya. Jadi ini adalah contoh kata ganti penunjuk dalam bahasa Jepang. Sebelum kita memulai masuk ke dalam bumpo-bumpo atau pembentukan kalimat-kalimat dalam bahasa Jepang, kita akan belajar terlebih dahulu kosakata-kosakatanya atau kata ganti penunjuknya bagaimana dan seperti apa ya. Kita akan belajar terlebih dahulu yang ini sebelum kita belajar ke pembentukan pola kalimat dalam bahasa Jepang. Hai. Nah, oke ya, cukup jelas ya. Kalau misalnya belum jelas, nanti bisa ditonton setelah live streaming ini selesai. Nanti bisa dilihat lagi di video ini ya. Yang pertama adalah kore, sore, are, dan dore. Selanjutnya adalah kata ganti penunjuk kono. Ada kono, sono, ano, dono. Artinya ternyata sama juga ya. Kata ganti penunjuk benda ya. Kono, sono tuh. Kono, sono, ano, dono. Sama aja ya. Yang membedakan adalah silabel keduanya ya.
Kalau tadi kan silabel yang pertama adalah re, ya. Kalau silabel yang pertama ini yang pertama adalah re kan. Ada kore, sore, are, dore. Awalnya sama semua, ya. Lalu silabel yang kedua bukan re lagi. Silabel yang kedua ternyata adalah no. Ya. Ternyata adalah no. Nah, kita lihat. Kono, sono, ano, dono. Ya. Koso, ado, plus no. Kata ganti penunjuk benda. Artinya adalah ini, itu yang jauh dan yang mana. Dono itu yang mana. Hai. Rei ya, rei bunganya adalah yang pertama, contoh ichibang. Ichibang itu artinya nomor satu. Ichi, satu. Bang itu nomor. Jadi ichibang. Ichibang wa nomor satu adalah kono jisho wa ii desu ne. Kono jisho wa ii desu ne. Kalian bisa juga buka kamus bahasa Jepang, ya. Kalau untuk mengetahui artinya, atau bisa download juga di Play Store, namanya adalah Jisho, ya. Jisho. Nah, sini saya kasih lihat terlebih dahulu ya. Contoh nama kamusnya. Jisho. Nah, ini dia. Jisho Japanese Dictionary. Ya. Ini adalah contoh kamus bahasa Jepang, tapi ini dia artinya dalam bahasa Inggris, ya. Bisa dilihat di sini juga. Contoh kita open ya. Hai. Kita artikan ya. Kono jisho wa ii desu ne. Nah, kita lihat jisho itu artinya apa sih, gitu kan? Ya, bisa di sini diketik di sini aja. Kita buka terlebih dahulu. Nah, terus kita ganti di sini ada English dan ada Jepang. Ini diganti terlebih dahulu. Sebentar ini apa saya kayaknya error deh. Waduh katanya. Saya reset dulu HP-nya. Lanjut dulu ya. Adalah kono, sono, ano, dan dono. Artinya sama, ini itu. Ya, contoh kalimatnya adalah kono jisho wa ii desu ne. Kono jisho wa ii desu ne, gitu ya. Jadi kono jisho ini kamus yang ini, artinya yang ini gitu penunjuknya, dekat ya. Jadi dekat. Kono jisho wa ii desu ne. Kamus yang ini bagus ya, gitu. Kalau di belakang des ada ne, ini kayak ya gitu ya. Kono jisho wa ii desu ne. Kamus yang ini bagus ya, atau kyou wa atsui desu ne. Hari ini panas ya, gitu ya. Jadi ne itu artinya iya, ya. Sebentar. Matiin itu sih hotspot. Tuh ini koneksinya agak. Gimana koneksinya, aman kah? Aman ya. Lanjut ya. Yang pertama adalah kono jisho wa ii desu ne. Kamus yang ini bagus ya, gitu ya. Jadi kono jisho wa, jisho ini adalah artinya kamus. Ya. Jadi kamus yang ini gitu. Kono jisho wa, kamus yang ini, i itu artinya bagus. Ii desu ne. Kono jisho wa ii desu ne. Kamus yang ini bagus ya, gitu ya. Lalu nibang wa nomor 2 adalah sono. Sono ya, tadi kan kono, yang kedua adalah sono. Sono hon wa dare desu ka? Sono hong, ini artinya hong itu adalah artinya buku. Wa dare, ini kanji ya. Dare no desu ka? Sono hong wa dare no desu ka? Buku yang itu, gitu ya. Buku yang itu dare no. Dare itu tadi siapa apa? Dare artinya ingat nggak yang di depan? Tuh. Dore. Dare itu artinya siapa? Punya siapa? Ya.
Jadi, sono hon wa dare no desu ka? Buku yang itu punya siapa gitu. Punya siapa ya gitu. Sono hon wa dare no desu ka? Buku yang itu punya siapa? Ya. Lalu nomor 3 ada dono. Dono. Nah, ini dono yang mana artinya? Kalimatnya adalah dono densha ni norimasu ka? Dono densha. Ini artinya densha ya. Densha itu artinya adalah kereta. Ya. Jadi dono densha ni norimasu ka? Gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah densha. Kita tulis di sini ya. Nah, cara penggunaannya dalam jisho ini bisa ditulis seperti ini. Densha, nah, densha. Nah, kayak gini. Klik. Nah, ternyata densha artinya adalah kereta, electric train, ya, tuh, train atau electric train, ya. Jadi densha adalah kereta. Dono densha ni norimasu ka? Mau naik kereta yang mana? Norimasu ini artinya naik ya. Dari kata noru. Bentuk masnya adalah norimasu. Dono densha ni norimasu ka? Gitu ya. Jadi artinya adalah mau naik kereta yang mana? Ya. Dono itu yang mana? Densha ini artinya kereta. Ni ini adalah partikel atau be dalam bahasa Inggrisnya ya. Norimasu ka? Ka di sini adalah kalimat tanya. Setiap kalimat yang di belakangnya diakhiri dengan ka, ini artinya adalah kalimat tanya. Ya. Dono densha ni norimasu ka? Mau naik kereta yang manakah? Gitu ya. Ya. Kalau kata orang Kalimantan, mau naik kereta yang manakah? Gitu ya. Dono densha ni norimasu ka? Mau naik kereta yang mana? Gitu. Ya. Hai. Selanjutnya adalah nomor 4. Nomor 4 adalah ano. Ya. Ano. Ano densha ni norimashou. Ano densha ni norimashou. Setiap ada kalimat di belakang ada diakhiri dengan ka, ini artinya adalah kalimat tanya. Sedangkan setiap kalimat yang di belakangnya diakhiri dengan sho, nah sho ini adalah kalimat ajakan. Ya. Norimashou, tabemashou, nomimashou gitu ya. Jadi tabemas itu artinya kan makan kan? Tabemas. Ya. Nah, kalau ditambahkan sho di belakangnya berarti tabemashou, mari makan. Nomimashou, mari minum. Ikimashou, mari pergi gitu. Ikimas itu kan pergi kan? Nah, kalau diakhiri dengan sho berarti artinya adalah minum tadi ya. Nomimashou, mari minum gitu ya. Tabemashou, mari makan. Ano densha ni norimashou. Nah, norimas dari kata norimas. Norimas ini artinya naik. Jadi, mari kita naik kereta yang itu. Ya, ayo kita naik kereta yang itu. Ano densha ni norimashou. Jadi, ano itu adalah untuk kata penunjuk jauh ya. Ano densha ni norimashou. Mari kita naik kereta yang itu, katanya gitu. Oke? Hai. Ya, kalau mau buku referensi juga boleh ya. Kalian bisa check out bukunya di App Store, di Marketplace. Nama bukunya adalah Kiat Sukses, Mudah dan Praktis Mencapai N5. Metode Gakushudo. Insya Allah nanti saya akan bahas buku ini di live streaming di Facebook. Nanti kita bisa belajar bareng-bareng ya. Jadi bagi yang belum punya bukunya, bisa banget ya beli di Play Store, beli di App Store, di Marketplace ya. Bukunya ini, Kiat Sukses, Mudah dan Praktis Mencapai N5 Metode Gakushudo. N5 ini adalah level termudah dalam pelajaran bahasa Jepang. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga, kata ganti yang ketiga adalah kata ganti tempat. Ya, ada masih sama. Ya, masih sama ada koso ado.
kosoado. Bedanya di belakangnya. Ya. Ini juga kosoado. Kosoasodo. Ya. Ada aso di sini. Asoko. Nanti ada koko, soko, asoko, dan doko. Doko ini adalah kata ganti untuk pertanyaan. Koko ini adalah artinya di sini. Koko di sini gitu. Di sini, maksudnya di sini ya, tempat di sini gitu loh. Soko itu di situ. Di situ atau di sana tuh. Soko. Ya, asoko juga di sana. Di sana jauh. Kalau soko itu di sana dekat. Kalau asoko di sana jauh. Doko itu artinya di mana. Ya, sampai sini paham? Hai, haji mamasho. Nomor 1 adalah koko wa watashi no hea desu. Ya, nih dibacanya. Koko wa. Ini adalah kanji saya, watashi. Koko wa watashi no hea. Hea ini artinya kamar. Bisa kalian tulis juga ya di buku catatan, siapkan bukunya terlebih dahulu, lalu belajar. Ya, ditulis romajinya aja dulu, nggak apa-apa. Ya, ditulis yang ininya aja dulu ya. Nanti kalau sudah lancar baru bisa juga belajar menulis hiragananya. Jadi sambil menyelam minum air. Ya. Lanjut, yang pertama adalah koko wa watashi no hea desu. Koko artinya di sini. Di sini watashi no hea. Apa yo? Watashi artinya saya. Hea adalah kamar. Ya, jadi artinya koko wa watashi no hea desu. Artinya apa? Ya, yang bisa jawab artinya nomor 1 ya. Nomor 1, koko wa watashi no hea desu. Di sini adalah kamar saya. Ya, ingat bahwa kalau ada partikel no di sini ya. Nih, ada no di sini. Terus diikuti dengan kata benda, ini artinya benda ini milik yang ini. Ya, milik sebelum kata no. Jadi milik saya. Koko wa watashi no hea desu. Hea adalah artinya kamar, kamar tidur. Ya, jadi di sini adalah kamar saya. Ya. Lanjut, yang kedua adalah tadi apa ya, anata. Anata artinya apa? Anata artinya kamu. Anata no hea. Hea artinya kamar. Ya. Hea artinya kamar. Jadi anata no hea wa kamar kamu. Anata no hea wa doko desu ka? Anata no hea wa doko desu ka? Setiap kalimat yang diakhiri dengan ka, mesti ingat ini adalah kalimat tanya. Ya. Jadi pertanyaan ini, anata no hea wa doko desu ka? Kamar kamu yang manakah? Gitu ya. Kamar kamu yang mana? Gitu ya. Anata no hea wa doko desu ka? Hai. Watashi no hea wa koko desu. Jawabannya gitu. Kamar saya di sini. Ya. Oke. Lalu, contoh yang ketiga adalah asoko wa shokudo desu. Shokudo desu. Sorry. Asoko wa shokudo desu. Asoko itu di sana yang jauh, ya. Jadi di sana yang jauh adalah asoko. Asoko wa shokudo desu. Ayo, shokudo apa? Shokudo adalah kantin. Ya, kantin, tempat makan. Ya. Bisa buka di translate, di Google Translate juga bisa. Ya, shokudo tulis aja shokudo gitu. Shokudo. Artinya di sana gitu ya. Di sana yang jauh adalah kantin. Ya. Asoko wa shokudo desu. Hai. Lanjut, nomor yang keempat adalah sokoe ikimashou. Ini ada di belakangnya adalah sho. Ingat nggak tadi yang sudah saya jelasin yang di awal tadi di contoh.
Kalau di belakang kalimat ada ka adalah kalimat tanya, di belakang kalimat ada show gitu ya, adalah kalimat apa? Kalimat ajakan, ya, ayo gitu, ya. Soko e ikimashou gitu ya. Artinya, ayo pergi ke sana gitu ya. Soko e ikimashou, soko itu ke sana, sana atau situ, ya, sana atau situ ya. Jadi soko e ikimashou, ini adalah partikel untuk menyambungkan kata benda, yaitu tujuannya untuk pergi gitu ya. Gakko e ikimasu, pergi ke sekolah ya. Anata no ie ikimasu, pergi ke rumah kamu gitu ya. Koen e ikimasu, pergi ke taman. Jadi ini adalah partikel yang menyambungkan kata kerja dan kata benda. Ini katakan ya. Jadi ini pergi artinya. Watashi wa gakko e ikimasu. Saya pergi ke sekolah ya. Oke, lanjut ya. Sampai sini paham ya? Ada sokoe ikimashou artinya ayo pergi ke sana, ayo gitu ya. Kalau sokoe ikimasu artinya cuma pergi ke sana, tapi kalau di belakangnya ada shou, ini artinya ajakan, kalimat ajakan. Berarti sokoe ikimashou, ayo pergi ke sana. Ya. Tabemashou, ayo makan. Nomimashou, ayo minum gitu ya. Oke? Lanjut ya. Lanjut yang keempat adalah kata ganti penunjuk arah. Ya. Sama, masih koso ado. Di depannya nih, masih sama ya. Ada ko, lalu ada so, ada a, dan ada do. Tapi di belakangnya beda lagi. Ya, ada kochira, ada sochira, achira, dan dochira. Artinya adalah sini, situ, sana, dan arah mana. Ya, ada formal dan informal. Ada sochi, kochi, sochi, achi, sama dochi. Ya, ini bentuk tidak formal kalau yang ini. Kita akan belajar bentuk yang formal dan tidak formal pada kali ini. Hai, rebung ya. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Ichibang. Ichibang artinya nomor 1. Ichibang ya. Kayak nama restoran Ichibang. Ichibang sushi ya. Nah, sushi nomor 1 berarti kan. Ichibang wa nomor 1 adalah okuni wa dochira desu ka? Okuni artinya adalah negara. Kuni ini artinya negara. Okuni wa dochira desu ka? Negaranya gitu ya. Negaranya, negara kamu di mana ya? Dochira nih. Arah mana? Jadi di mana? Dochira. Negara kamu, negaramu gitu ya, atau negaranya yang mana gitu, dochira desu ka gitu ya. Okuni wa dochira desu ka? Negaramu yang mana? Atau bisa disambungkan di depannya, anata no okuni wa dochira desu ka? Negara kamu yang mana gitu ya. Ya. Jadi dochira ini artinya adalah yang mana, untuk tempat. Ya, atau untuk sebuah arah. Ya. Lalu contoh yang kedua adalah dochi ga ii desu ka? Dochi ga ii desu ka? Gitu ya. Pilih yang mana? Dochi. Dochi atau dochira ini artinya sama. Yang mana? Ya. Jadi dochi ga ii desu ka? Ya. Pilih yang mana? Gitu. Oke. Lalu contoh yang ketiga adalah dozo kochira e. Dozo. Dozo kochira e. Ya, silakan ke sebelah sini gitu. Kochira ini di sebelah sini, sini artinya tuh. Dozo ini artinya silakan. Hai, dozo suwatte kudasai. Hai, baik, silakan duduk gitu. Hai, dozo. Nah, ya.
Lanjut, yang keempat adalah goshokai shimasu. Goshokai. Nih, goshokai shimasu. Goshokai shimasu. Ya. Goshokai shimasu. Goshokai shimasu ini artinya adalah perkenalkan. Ya, nih. Saya perkenalkan gitu, ada artinya tuh di bawah. Ya. Goshokai shimasu. Kochira wa Yamada-san desu. Kochira wa Yamada-san desu. Mari perkenalkan gitu ya. Kochira wa itu beliau ini adalah Bapak Yamada. Ya, kochira artinya tuh dekat. Jadi memang si yang ngomong ini dekat sebelahnya Bapak Yamada. Jadi dia menunjukkan kochira. Kalau Bapak Yamadanya jauh berarti sochira gitu ya. Jauh. Kalau kochira berarti Bapak Yamadanya ini adalah di dekatnya beliau. Di dekatnya yang lagi ngomong. Ya. Kochira wa Yamada-san desu gitu. Maksudnya kochira wa watashi no tenwa desu gitu ya. Kochira ini yang ini gitu ya. Kalau misalkan di situ kan, nah tuh jauh tuh. Berarti sochira. Sochira karena saya menunjuk. Ya, sochira. Kalau kayak gini ditunjuk pakai telunjuknya di sini, berarti kochira yang ini. Ya. Paham sampai sini ya? Ya. Jadi kochira yang ini, kochira ini yang ini. Nah, kalau jauh sochira ya. Sochira yang itu, yang di sana. Kalau jauh banget gitu ya, jauh banget sampai ke sana, berarti artinya achira. Ya, achira itu jauh di sana gitu tuh. Jadi jaraknya tuh jauh agak di sana gitu ya. Achira, kalau saya dekat kayak gini, sochira kalau dekat banget berarti kayak gini bisa disentuh artinya sochira. Sochira gitu ya. Ini gitu. Oke? Sampai sini paham ya? Sampai sini paham ya? Suaranya terdengar dengan jelas nggak? Soalnya lagi ngisi air di belakang ada suara air. Paham ya? Baik, kita selesai di pelajaran pada malam hari ini ya. Nanti kita lanjut ke kalimat tanya. Oh, satu lagi aja nih selesainya ya. Satu lagi kita selesaikan belajar kata tunjuk dalam bahasa Jepang. Saya ingatkan kembali bagi yang baru nonton, baru gabung, silahkan nanti tonton lagi video live streaming pada malam pertama, kedua, dan yang ketiga pertemuan ini ya. Jadi nanti akan mengikuti ya belajar bahasa Jepang secara daring ya. Baik, yang kelima adalah kata ganti yang menerangkan rupanya atau caranya ya. Ya, sama masih ko so ado. Ada di belakangnya ada enak. Ada enak berarti konna, sonna, ya, anna dan donna, ya. Artinya seperti ini. Konna itu seperti ini. Sonna itu seperti itu. Jadi sonna. Anna itu masih sama seperti apa dan donna itu seperti yang bagaimana. Oke? Kita lihat ya. Contoh yang pertama adalah kalimatnya. Ichiban wa konna iro desu ka? Amari suki janai desu. Nah, mulai agak susah ya. Konna iro desu ka? Konna iro ini artinya iro ini adalah warna. Konna iro desu ka? Ya. Konna nih seperti ini atau begini nih. Amari suki janai desu. Amari ini tidak terlalu ya. Ya. Jadi konna iro desu ka? Warna yang gini gitu ya. Warna yang seperti ini gitu ya. Amari suki janai desu ne. Amari suki janai desu. Jadi saya tuh nggak terlalu suka warna yang kayak gini katanya gitu ya. Jadi amari ini artinya tidak terlalu suka atau tidak. Amari suki itu tidak terlalu suka. Ya, yang mana amari di sini ya artinya tidak terlalu. Ya. Amari suki.
Amari suki artinya tidak terlalu suka. Suki ini artinya suka. Misalnya amai ya, manis ya. Berarti amari amai. Berarti tidak terlalu manis. Atau tidak terlalu cantik berarti amari kirei ya. Amari kirei berarti dia terlalu cantik. Amari handsome, tidak terlalu handsome, tidak terlalu ganteng gitu ya. Amari suki janai desu berarti saya tidak terlalu suka gitu ya. Artinya janai desu ini adalah kalimat negatif ya. Nanti kita akan belajar ya. Janai desu artinya negatif. Jadi konna iro desu ka, konna iro desu ka, oh warna yang begini katanya gitu. Amari suki janai desu gitu. Saya tidak terlalu suka gitu ya. Oke. Lanjut nomor 2 adalah sonna ii koto wa sukunai desu ne. Sonna i i-nya ini 2 nih, ada 2 tuh. I itu artinya baik gitu, yang bagus. Sonna i koto, hal yang bagus. Koto ini hal ya, hal yang baik ya. Sonna ii koto wa sukunai desu ne. Sukunai desu ne. Nah, artinya adalah yang ini. Hal yang demikian baik itu gitu ya. Sonna ii koto wa sukunai desu ne, sedikit ya gitu. Tuh, artinya tuh hal yang begitu atau baik itu sedikit ya gitu ya. Lalu yang ketiga, contoh yang ketiga adalah anna kawai koinu ga hoshii desu. Anna kawai itu lucu. Kawai na gitu ya. Orang Jepang tuh suka ngomong kawai gitu kan. Kawai itu artinya lucu. Imut gitu ya, atau manis gitu, bisa juga gitu diartikan sebagai manis, lucu banget gitu ya. Anna kawai ko inu. Ko ini adalah anak anjing ya. Ko inu ga hoshi. Hoshi itu artinya pengen ya. Jadi anna kawai ko inu ga hoshi desu. Anak anjing yang kayak gitu tuh yang aku pengen gitu ya. Ya. Saya ingin anak anjing yang begitu aja. Nah tuh ya. Ya kan? Nomor 3 tuh. Atau bisa diartikan sebagai anak kawai ko inu, anak anjing yang begitu gitu loh. Ya, yang demikian. Ga hoshi desu, yang saya pengen. Ya. Lalu nomor 4 adalah donna ryori ga suki desu ka? Donna ryori ga suki desu ka? Ya. Donna itu yang bagaimana, yang kayak mana gitu ya. Yang kayak mana yang kamu suka tuh. Ya. Donna ryori. Ryori ini artinya adalah masakan. Ya, nih. Ryori. Ya, artinya adalah masakan. Donna ryori ga suki desu ka? Suka masakan yang kayak mana gitu, yang kayak gimana gitu ya. Oke? Sampai sini paham ya? Jadi kita sudah, pokoknya insya Allah saya akan live streaming untuk belajar bahasa Jepang di sini dengan menggunakan buku ini ya. Jadi kalau misalkan tertarik dengan bahasa Jepang, silahkan beli bukunya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke saya. Oke? Ya. Kita selesaikan di sini karena sudah pukul 10 ya. Sudah mau pukul 10.958. Semoga ilmunya bermanfaat. Jadi sebelum kalian mau pergi ke Jepang dan mau memutuskan untuk belajar bahasa Jepang di LPK, saya ada saran lebih baik belajar terlebih dahulu di rumah atau di YouTube. Setelah itu nanti masuk ke LPK, jadi tidak terlalu kosong banget ya. Oke? Atau bisa juga belajar dengan saya seperti ini. Oke? Itulah pelajaran pada malam hari ini adalah kalimat penunjuk ya. Kata ganti penunjuk dalam bahasa Jepang. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Semoga puasanya lancar sampai dengan akhir Ramadan dan kita menyambut hari raya. Ya. Wabillahi taufiq hidayah. Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar yang banyak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Arigatou gozaimashita. Mata ne.